Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'ana bilisanin arabiyyin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan khatamun nabiyyin. Salawatullahi wa salamuhu ala asyrafil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi tahirin wa ashabihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Allah mengingatkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dengan mengatakan, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan berfirman pula ditujukan kepada orang-orang yang beriman yang menunjukkan pentingnya peringatan Allah ini, yaitu peringatan untuk selalu bertakwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Demikian dua ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan nasihat, ketika beliau menyampaikan khutbah, dan ketika beliau memberikan tausiah kepada para sahabat-sahabatnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahih Muslim. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkannya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mari kita terus bersyukur kepada Allah tidak henti-hentinya, karena atas nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, karunia-Nya yang tidak terhingga, dan rizki yang melimpah ruah. Sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, yang dengan kesehatan itu kita masih bisa beraktivitas, melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Kita masih diberi kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas kita sebagai seorang hamba. Di antaranya adalah tafaqquh fiddin, memperdalami ilmu agama, yang ini merupakan ibadah yang agung dan mulia, yang memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Kita berdoa mudah-mudahan salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya,
serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita-kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang berusaha setia di dalam mengikuti dan melaksanakan, mengamalkan dan mempraktekkan serta menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita sampai ajal menjemput kita masing-masing, sehingga kita digolongkan orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji sosok manusia terbaik dalam melakukan perjalanan hijrah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diawali dengan tekanan orang-orang kafir Quraisy yang semakin menjadi-jadi, terlebih-lebih setelah meninggalnya paman beliau Abu Thalib yang selama ini melindungi, mengayomi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang kafir Quraisy harus berpikir dua kali kalau akan menyakiti Nabi. Begitu juga beberapa bulan kemudian disusul dengan kematian istrinya tercinta, yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Sehingga semakin sedih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan orang-orang yang sangat dicintainya, sehingga pada saat itu disebut Amul Husni, yaitu tahun kesedihan, tepatnya pada usia 10 dari kenabian. Artinya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 50 tahun usianya. Artinya tahun kesedihan ini itu 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Maka karena pelindung-pelindung Nabi, pengayom Nabi, yang menghibur Nabi biasanya sudah meninggal dunia, akhirnya orang-orang kafir Quraisy semakin berani untuk melakukan tekanan-tekanan kepada Nabi, terutama pengikut-pengikut Nabi yang lemah-lemah, sehingga Nabi merasa bersedih dan memperhatikan pengikut-pengikutnya, terutama yang lemah-lemah. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpikir untuk giat dalam menyebarkan dakwah beliau di kota Mekah. Selama 10 tahun sudah, kemudian masih ada 3 tahun lagi Nabi terus berusaha, sampai akhirnya datang 6 orang dari suku Khazraj, yaitu daerah Yathrib yang saat itu namanya Yathrib, sekarang dikenal dengan Madinah. Datang 6 orang ketika tahun haji, bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian cerita-cerita sampai akhirnya 6 orang tersebut masuk Islam. Kemudian mereka
kembali ke kota Yathrib, artinya kota Madinah, ya, mengenal kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang baik akhlaknya, ya, dan kata-katanya yang lembut, yang sopan, ya, wajahnya yang bersinar, ya, penuh dengan kejujuran dan kebenaran. Akhirnya ada orang-orang yang mau untuk kepingin bertemu dengan Nabi, ya, sampai akhirnya di, ya, haji tahun berikutnya datanglah kurang lebih 12 orang, ya, untuk bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian mereka akhirnya menyatakan keislamannya dan siap untuk menolong Nabi, ya, membantu Nabi apabila dibutuhkan, ya, sehingga dikenal dengan Bai'ah Aqabah yang pertama. Kemudian mereka kembali ke kota Yathrib, lalu menyebarkan apa yang sudah didapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, ya, pada tahun haji berikutnya datang 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita, ya. Mereka kepingin bertemu Nabi dan, ya, menyatakan keislaman mereka dan siap untuk membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka meminta, ya, supaya Nabi hijrah ke kota Yathrib, ya, kami akan menjaga engkau, akan melindungi engkau, ya, dari siapapun, ya, kami siap untuk berkorban, ya. Akhirnya, ya, mereka ya, kembali ke kota Nabi, yaitu Madinah, atau yang saat itu dikenal dengan Yathrib, ya. Ini yang membuat Nabi kepingin hijrah ke Madinah akhirnya. Pertama, tekanan orang-orang kafir Quraisy yang begitu berani, ya, dan sudah membabi buta, menyiksa pengikut-pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ya, permintaan dari para penduduk Yathrib untuk pergi ke Madinah atau hijrah ke Madinah, ya. Kemudian yang ketiga, Nabi berpikir bahwasanya di kota Yathrib lah yang akan bisa terbentuk kekuatan umat Islam, ya. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan beberapa orang-orang, ya, untuk pergi ke kota Yathrib, ya, artinya pengikut-pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dimulai dari sejak bulan Muharram kurang lebih, ya, mereka pergi, ya. Kemudian akhirnya rombongan demi rombongan, ya, pergi ke kota Yathrib. Maka ketika sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berpamitan kepada Nabi, meminta izin untuk hijrah ke kota Yathrib, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la ta'jal, jangan terburu-buru, ya, wahai Abu Bakar, la'allallaha ayyaj'alaka shahiban, mudah-mudahan Allah menjadikan kamu teman, sahabat untuk pergi ke sana. Maka saat itu tersentaklah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, jangan-jangan Nabi yang akan menjadi sahabat saya, ya. Sehingga terlihat, ya, kegirangan, senang, bahagia di wajah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh karena itu beliau menanti-nanti kapan diajak oleh Nabi yang mulia, Nabi yang pemurah, yang untuk berhijrah.
Sampai akhirnya orang-orang kafir Quraisy mengetahui banyak kaum muslimin yang pergi ke kota Yasrib, dan mereka khawatir kalau Nabi juga pergi ke sana. Akhirnya mereka dengan dipimpin oleh Abu Jahal itu mengadakan pertemuan di Darun Nadwa. Darun Nadwa adalah tempat berkumpul orang-orang kafir bermusyawarah untuk membicarakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dia seharusnya, apakah dia akan kita usir dari sini, atau kita siksa, atau kita bunuh, Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat yang ke-30, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka. Dan tatkala orang-orang kafir membuat makar kepadamu, artinya mengadakan perencanaan untuk menyakitimu, au yaqtuluka atau membunuhmu, au yukhrijuka atau mengeluarkan kamu, wa yamkuruna wa yamkurullah, dan mereka membuat rencana, wa yamkurullahu, dan Allah pun membuat rencana, wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik pembuat rencana. Akhirnya mereka bermusyawarah di situ bagaimana kalau dibunuh saja atas usulan Abu Jahal. Iblis yang saat itu datang untuk ikut bermusyawarah menyerupai seseorang itu mendukungnya. Nah, ini baru pendapat yang benar. Dibunuh. Kemudian mereka membicarakan gimana kalau dibunuh terus dituntut oleh Banu Hashim, oleh Banu Abdi Manaf dan seterusnya. Akhirnya dikeluarkan pendapat lagi, kalau begitu kita masing-masing kabilah itu mengutus seorang pemuda yang kuat lagi gagah berani, untuk membunuh rame-rame, sehingga Banu Hashim, Banu Abdi Manaf tidak bisa untuk merangi kabilah-kabilah tersebut. Mau tidak mau mereka menerima diat. Hanya menerima diat saja, tidak akan mengkisos, karena tidak mungkin akan berperang dengan kabilah-kabilah yang lain. Akhirnya iblis mendukungnya. Kalau begitu laksanakan pendapat ini. Akhirnya mereka, para pemuda-pemuda dari masing-masing kabilah itu akan mengepung kediaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu malaikat Jibril alaihi salam memberitahu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang rencana pembunuhan mereka terhadap Nabi. Akan dikepung rumah ini dan akan dibunuh engkau di tempat ini. Akan tetapi malaikat Jibril yang memberitahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini supaya Nabi bersiap-siap untuk berhijrah. Artinya dapat wahyu, diizinkan Nabi untuk berhijrah ke kota Madinah. Akhirnya ketika mereka sudah mengepung rumah Nabi, kediaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
ya maka ya beliau menyuruh kepada sahabat Ali bin Abi Thalib ya untuk tidur di tempat biasa Nabi tidur dan menggunakan selimut hijau yang biasa dipakai oleh Nabi. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ya keluar lewat pintu belakang. Ya, ini yang dikatakan dalam surat Yasin, fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya, maka kami tutupi penglihatan mereka sehingga mereka tidak mengetahui Nabi keluar. Ya, dalam riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menaburkan debu-debu, yang menggenggam debu lalu menaburkan sambil membaca ayat ya waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda ya wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Begitu dalam Al-Qur'an surat Yasin. Akhirnya Nabi keluar menemui sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, wahai Abu Bakar, ya sekarang saya sudah diizinkan untuk hijrah. Lalu yang menangislah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya as-suhbah ya Rasulullah, artinya kita ya berangkat berteman bersahabat. Ya, maka saat itu menangis sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya fama ra'aitu ahadan, ya saya tidak pernah melihat ya seseorang yang saat itu menangis min syiddatil farah, ya karena saking bahagianya. Ya, artinya sahabat Abu Bakar sangat bahagia sekali ya ketika ya mendengar perintah untuk berhijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang sahabat Abu Bakar As-Siddiq akhirnya menyiapkan perbekalan ya dan dua kendaraan. Nabi mengatakan kepada sahabat Abu Bakar, ya kita akan pergi ke kota Yasrib, tetapi kita akan mengambil jalan ke Gua Sur, ya yang ada di Mekah. Ya, artinya ini sangat berlawanan. Ya, Madinah di sana, Gua Sur di sana. Ya, untuk mengecoh ya orang-orang kafir Quraisy. Ya, jadi rencana Nabi luar biasa. Ya, Nabi dan sahabat Abu Bakar segera untuk pergi ke Gua Sur pada malam hari itu, ya sehingga tidak ada yang mengetahui ya perjalanan ke Gua Sur ya pada malam hari. Ya, nah ketika pagi harinya orang-orang kafir kaget mendapati sahabat Ali bin Abi Thalib ya yang ternyata tidur di tempat Nabi. Ya, akhirnya mereka ya membentak dan ya marah kepada sahabat Ali, di mana sahabatmu? Ya, atau di mana Muhammad? Ya, saya nggak tahu, saya tidur di sini. Ya, akhirnya mereka ada yang mengatakan disakiti tapi tidak sampai terluka parah karena mereka masih menghormati ya kekeluarga Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib, sehingga tidak berani untuk ya menyakitinya. Ya, kemudian kalau begitu ya kita lihat ya mungkin ke rumah Abu Bakar. Ya, akhirnya mereka betul-betul mencari ke tempat sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, di sana cuma ada Aisyah dan Asma. Ya, keduanya adalah putri
sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang akhirnya nanti ya Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah dan Asma ya itu menikah dengan sahabat yang mulia Zubair bin Awwam, salah satu mubasysyirina bil jannah. Ini ya intinya adalah mereka berdua ya ditanya ya tidak mengetahui ya atau tidak melihat kepergian ayahnya ya, kemudian mereka mencari-cari sampai akhirnya mereka benar-benar mendatangi Gua Zur ya, karena jejak kaki ya kendaraan yang dipakai ya. Nabi saat itu ya masih bersama sahabat Abu Bakar di Gua Zur ya, sampai salah seorang yang naik ke Bukit Sur ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan ketika mau masuk ya Gua Zur ya, demi Allah ya tidak memasuki gua ini Nabi kecuali setelah saya ya, karena saya takut ada bahaya yang mengancam dirinya ya. Oleh karena itu ya sahabat Abu Bakar As-Siddiq masuk duluan ya, setelah dirasa aman Nabi masuk ya. Ketika melihat ya ada lubang ya di situ, khawatir ada binatang yang akan membahayakan ya, maka sahabat Abu Bakar ya berusaha menutup ya dengan telapak kakinya ya, dan benar ya ternyata ada binatang ya, ada yang mengatakan ular, ada yang mengatakan kalajengking ya, dan seterusnya ya, sampai akhirnya ya sahabat Abu Bakar menangis menahan sakit ya. Nabi mengatakan la tahzan ya, jangan bersedih wahai Abu Bakar ya, ma baluka bisnaini Allahu salisuhuma ya, kamu jangan menyangka kita cuma berdua, Allah yang ketiganya ya. Dalam ya riwayat lain la tahzan innallaha ma'ana ya, karena ayat Al-Qur'an ya, jangan bersedih sesungguhnya Allah bersama kita ya. Sebenarnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq bukan menangis karena sedih ya kok seperti ini, tapi khawatir tentang keselamatan Rasul, kesehatan Rasul ya, dan sakitnya ya di ya sengat kalajengking ya, atau sengatan binatang ya. Itu sampai akhirnya Nabi kepingin ya sampai mendapatkan petunjuk di Gua Zur ya, sehingga beliau sampai 3 hari di Gua Zur ya, di Gua Zur sampai 3 hari ya, kemudian menyuruh Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq yang untuk mengantar ya makanan ya selama mereka beberapa hari di Gua Zur, sehingga ya Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq itu dijuluki Dzatun Nitaqain ya, karena pengikat pinggangnya ya saat itu dibelah menjadi 2 untuk mengikat makanan dan sufrah yang ada ya untuk makan Nabi ya, sehingga dijuluki Dzatun Nitaqain. Sementara selama 3 hari tersebut menyuruh kepada Abdullah bin Abi Bakar untuk ya mengetahui apa rencana-rencana orang-orang kafir Quraisy. Jadi sahabat ya Abu Bakar menyuruh putranya Abdullah itu untuk ya mendengarkan kabar-kabar kafir Quraisy dan memberi tahunya pada malam hari sehingga tidak dilihat orang ya. Ya begitu juga ya Aisyah berada di situ. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq menyuruh kepada maulanya, pelayannya yaitu Amir bin Fuhairah ya, untuk menggembalakan kambing akan melakukan perjalanan ke Madinah
Ya, jadi supaya jejak kaki itu banyak, ya, artinya gembalaannya sahabat Abu Bakar yang digembalakan oleh maula beliau yaitu Amir bin Fuhairah untuk menutupi jejak-jejak, ya, jejak-jejak perjalanan. Ya, kemudian menyewa seorang penunjuk jalan, ya, dia seorang Yahudi tapi dikenal baik, ya, yang bernama Abdullah bin Uraykid, ya, untuk, ya, menunjuk jalan pergi ke Madinah. Ini, ya, jadi akhirnya mereka berempat pergi melakukan perjalanan, ya, Amir bin Fuhairah untuk menutupi jalan-jalan supaya tidak terlacak, ya, perjalanan. Begitu Abdullah bin Uraykid sebagai penunjuk jalan, lalu Nabi dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melakukan perjalanan sampai, ya, akhirnya, ya, selama di Gua Thur memang ada seseorang yang naik ke Gua Thur, ya, seorang kafir Quraisy, ya, sampai sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu khawatir sekali, ya, dan mengatakan, ya, lau nadara ila qadamihi la absarana. Wahai Rasul, sungguh kalau dia melihat ke telapak kakinya, ya, maka dia akan melihat kita. Ya, jadi dikatakan seperti itu, ya, maka Rasulullah menghibur sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, namun sebelum kedatangan orang kafir Quraisy ini, ya, ternyata Allah sudah mengutus makhluk lain, ya, dikatakan laba-laba untuk membuat sarang di mulut gua, ya, ditambah pohon untuk tumbuh di situ, ya, kemudian burung, ya, 2 burung yang, ya, berada di situ membuat sarang, ya, sehingga sebelum memasuki gua, ya, orang ini berpikir tidak mungkin ada orang yang masuk gua ini, ya, karena ada sarang laba-laba, ya, dan burung ini tentu yang nggak akan membuat sarang di sini, ya, artinya sedang membuat sarang, ya, sehingga dia pulang lagi, kenapa kamu tidak memasuki gua? Nggak mungkin ada yang ke situ, ya, karena di situ ada sarang laba-laba yang tidak rusak, ya, begitu juga ada yang merpati yang sedang membuat sarang, ya. Kemudian mereka pergi, ya, selama 3 hari di Gua Thur, ya. Perlu diketahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berhijrah, ya, sekali lagi bulan Muharram kalau pengikut-pengikutnya, sedangkan Nabi sendiri berhijrah tanggal 1 Rabiul Awal, ya, jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, jadi selama 2 bulan menunggu wahyu diizinkan untuk hijrah, ya. Kemudian di Gua Hira 3 hari, ya, kemudian menempuh perjalanan, ya, sampai di tengah perjalanan Nabi kehabisan bekal, kehausan, akhirnya, ya, bertemu, ya, dengan Ummu Ma'bad yang membuat kemah di situ, lalu Nabi dan rombongan menghampirinya, ya, lalu mengatakan apakah ada, ya, makanan yang bisa kami beli atau minuman, ya, maka Ummu Ma'bad mengatakan tidak ada, ya, sesungguhnya kami pas kehabisan makanan minuman. Ya, ketika Nabi berbicara dengan Ummu Ma'bad di situ, ya, ternyata ada, Nabi melihat kambing yang kurus kering, ya, itu ada kambing, apakah boleh kami memerah susunya? Ya, maka Ummu Ma'bad mengatakan itu adalah kambing yang kurus, nggak mungkin keluar susunya.
Ya, kalau engkau tetap menginginkannya, cobalah. Ya, ternyata ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan tangannya yang mubarak yang dipenuhi keberkahan ya mengusap susu kambing tersebut dan tiba-tiba ya jadi banyak susunya. Akhirnya Nabi bisa memerahnya, ya Nabi bisa meminumnya. Sahabat Abu Bakar juga bisa meminumnya sampai kenyang. Ya begitu juga ya Abdullah bin Uraikid sampai kenyang. Ya kemudian Amir bin Fuhairah juga sampai kenyang. Bahkan masih menyisahkan tungku besar untuk si ya pemilik kambing tersebut. Maka Ummu Ma'bad terheran-heran. Ya, tak mungkin ini selama ini nggak keluar susunya. Ya, maka ya Nabi berpamitan. Maka ketika Abu Ma'bad datang, ya dia melihat susu terheran-heran, takjub. Ya, loh, kok ada susu dari mana? Ya, tidak mungkinlah ini ada susu di sini engkau beli. Ya. Lalu Ummu Ma'bad menceritakan bahwasanya ada ya seseorang yang mubarak yang dipenuhi kebaikan datang ke sini ya kemudian ya memerah kambing kita akhirnya ya keluar susunya ya dan sampai sekarang kambingnya ya dilihat oleh Abu Ma'bad ya itu penuh dengan susu ya maka ini merupakan mukjizat ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya. Ya begitu juga mukjizat beliau ketika di Gua Hira ya artinya di Gua Sur di Gua Sur ya berupa sarang laba-laba berupa ya dua merpati yang membuat sarang ya atau tanaman yang tiba-tiba tumbuh ya merupakan mukjizat. Begitu juga ketika yang Nabi keluar dari rumahnya ya yang membuat tidur mereka-mereka atau Nabi keluar tidak kelihatan itu adalah mukjizat ya jadi ya perjalanan hijrah ini penuh dengan mukjizat sampai akhirnya selama perjalanan kurang lebih menempuh perjalanan 4 hari ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Kuba, ya sampai di Kuba, ya lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perjalanan sampai di Kuba ya 4 hari, ya karena 3 hari di Gua Sur terus kemudian sampai Kuba, ya kemudian menginap 4 hari lagi di Kuba. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat tempat ibadah di situ, yang akhirnya sekarang dibangun jadi masjid Kuba. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah selama 4 hari di tempat itu, yang sekarang akhirnya dikenal dengan masjid Kuba. Ya, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pergi ya ke Madinah, dan ternyata para penduduk Madinah itu sudah menyiapkan ya sambutan-sambutan untuk menyambut Nabi ya karena diberitahu oleh orang Yahudi ya bahwasanya Nabi yang kalian tunggu-tunggu itu sudah datang. Artinya yang pertama kali melihat Nabi di kota Madinah adalah orang Yahudi ya lalu memberitahu bahwasanya Nabi yang kalian tunggu-tunggu itu sudah datang. Ya, kemudian ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongan yang menuju ke kota yang Madinah, ya menuju ke kota Madinah, kemudian disambut oleh para penduduk Ansor. Ya Ansor artinya kaum penolong, mereka hampir di kota Madinah ya saat itu keluarga ya tidak ada yang di situ tidak ada orang muslimnya. Ya artinya penduduk Madinah semuanya ya itu masing-masing keluarga ada orang Islamnya. Ya, itu di kota Madinah saat itu masih kecil. Ya, sehingga
ya semuanya menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang ditunggu-tunggu. Ya sambutan-sambutan, ya cerita-cerita, ada yang mengatakan ya salawat badar itu tola al badru alaina min saniyatil wada dan seterusnya begitu. Ada yang tidak ya seperti itu ya, karena itu cuma kisah dalam sejarah. Ya akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu mereka, kemudian berusaha Nabi membiarkan ya kendaraannya ini akan berhenti di mana. Ya akhirnya ternyata kendaraan Nabi dan rombongan berhenti pada tanah ya kedua anak yatim. Ya kedua anak yatim. Perlu diketahui ketika perjalanan Nabi ya ke Madinah itu banyak memang yang mengejar, tapi tidak ada yang berhasil. Ya pernah Nabi dikejar oleh Suraqah bin Malik ya bin Ju'sum. Ya dia berusaha mengejar Nabi karena orang-orang kafir Quraisy menjanjikan siapa yang bisa mendatangkan Nabi dalam keadaan hidup maupun mati, maka akan diberi imbalan 100 unta. Ya, akhirnya Suraqah yang merasa miskin, wah terbelalak 100 unta. Ya, akhirnya berusaha untuk mengejar Nabi. Ya, sampai akhirnya ketika sudah dekat ya kepada Nabi, ya tiba-tiba kudanya ya itu pasir yang dilalui kudanya ambles, sehingga ya Suraqah ya bin Malik jatuh, ya lalu minta tolong. Ya Nabi mendengar, ya akhirnya ya karena dia meminta tolong, ya mudah-mudahan dengan ditolong akhirnya ya tidak jadi bunuh dia, ya ditolong, lalu ya Nabi meneruskan perjalanan. Ya ketika sudah ditolong, ya ada riwayat lain yaitu Nabi hanya berdoa saja ya sampai akhirnya kudanya bisa kembali. Ya jadi yang tadinya kedua kaki kuda tersebut masuk ke dalam tanah, ya kemudian karena doa Nabi sehingga lepas. Ya kemudian ya dia mengejar lagi, saya akan membunuhmu. Ya akhirnya dengan izin Allah ya kudanya masuk lagi ke dalam tanah, itu kedua kakinya yang depan, sehingga jatuh lagi. Ya saat itulah dia baru menyadari, setiap saya mendekat kepada orang ini ya selalu ya kuda saya dan saya jatuh, ya kuda saya terjerembab ke dalam tanah, ke dalam pasir, dan saya terjatuh, berarti bukan orang biasa ini. Ya akhirnya dia ngomong kepada Nabi, ya saya ya mengetahui engkau bukan orang biasa. Lalu Nabi mengatakan, wahai Suraqah, ya bagaimana kalau seandainya kamu ya tidak memberitahu perjalanan ini, ya dan kamu akan memakai 2 gelang Kisra, Raja Kisra. Ya akhirnya dia ya tersentak. Ya benarkah apa yang diucapkan? Akhirnya dia bebaskan. Ya dia mengatakan, ya saya tidak akan memberitahu siapapun. Ya dan pada akhirnya setelah kekhalifahan sahabat Umar, ya Raja Persia ditaklukkan, ya akhirnya dikirim peninggalan Kisra. Di situ didapatkan 2 gelang Kisra. Kemudian sahabat Umar memanggil ya orang untuk mengantarkan kepada Suraqah bin Malik. Ya ini adalah 2 gelang Kisra yang dijanjikan Nabi kepada engkau. Ya ini juga mukjizat. Ya
lalu Suraqah suruh mengatakan kepada orang-orang. Artinya ini adalah apa yang dijanjikan oleh Nabi ya kurang lebih 10 tahun yang lalu ya begitu. Ya, ini ya jadi kemudian sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi kendaraannya berhenti di tanah kedua anak yatim. Ya, ada yang bilang Sahal dan Suhail, ya diceritakan dalam sejarah. Ketika itu Nabi ingin membeli tanahnya, namun ya pemilik tanah mengatakan justru saya ingin mewakafkan untuk engkau. Ya, artinya tidak usah dibeli. Ya, kemudian Nabi tetap mengatakan ini adalah milik kedua anak yatim, maka terimalah. Akhirnya dibeli, ya, dan kemudian disitulah Nabi akhirnya menetap dan membangun ya masjid di situ yang sekarang dikenal dengan Masjid Nabawi. Ya, sampai sekarang Masjid Nabawi masih terlihat. Ya, artinya kalau bapak-bapak, ibu-ibu, ya, mas-mas, mbak-mbak pergi umroh atau haji, maka akan terlihat tanda hijau di atas atau di tengah-tengah Masjid Nabawi dekat makam beliau, hudud Masjidin Nabawi, batas-batas Masjid Nabawi. Ya, itu masih terlihat. Ya, ini itu tanah segitu itu ya yang dibeli ya, sedangkan sekarang Masjid Nabawi sudah mendapatkan perluasan ya 9-10 kali perluasan ya sehingga menjadi besar ya, bisa ya menampung jamaah ya kurang lebih ya 5.000 jamaah ya. Ini tentang ya kisah pembuatan Masjid Nabawi yang Nabi bangun adalah masjid karena di situ tempat pendidikan para sahabat-sahabat dan juga penyatuan kaum muslimin ya, khususnya bainal muhajirin wal ansar ya. Disitulah Nabi mengadakan musyawarah ya, kegiatan ya, memberi nasihat kepada para sahabat dan seterusnya ya. Maka di situ ada Khawfah Abu Bakar As-Siddiq ya sebagai sahabatnya, sampai sekarang tidak ya ditutup dan sekarang diberi nama Bab Abu Bakar As-Siddiq ya. Di Masjid Nabawi ada Bab Abu Bakar As-Siddiq ya, pintu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini karena perjalanan Nabi dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang ditemani oleh Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan dan Amir bin Fuhairah yang untuk mengembalakan gembalaan untuk menghapuskan jejak perjalanan hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa kita ambil ya beberapa faedah ya. Yang pertama ya, hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya itu adalah hijrah yang penuh dengan mukjizat ya, perlihatan mukjizat yang diperlihatkan oleh Allah dinampakkan kepada nabinya seperti yang tadi sudah kita sebutkan diantaranya ya. Perjalanan hijrah Nabi adalah perjalanan yang penuh dengan mukjizat ya. Begitu juga hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan ya awal ya pembentukan kekuatan umat Islam di situ. Ya, karena adanya pendidikan Nabi kepada para sahabat, penyatuan kaum muhajirin dan ansar dan kabilah-kabilah yang ada di situ, ya, itu adalah awal mula pembentukan kekuatan Islam
untuk bisa Islam itu mempunyai ya kekhalifahan, ya di atas kekhalifahan atau mujtama Islami, yaitu masyarakat yang Islami, ya mendirikan kekhalifahan, ya atau negeri sendiri kaum muslimin, ya ini, ya oleh karena itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan hijrahnya Nabi ini sebagai pembentukan tahun Hijriah. Ya, tadinya mereka pada berselisih apakah ya kalender Hijriah ini ya akan kita bentuk ya sejak lahirnya Nabi, ya atau ketika Nabi diangkat ya menjadi Rasul, atau hijrahnya Nabi, atau wafatnya Nabi. Akhirnya mereka sepakat ya hijrahnya Nabi dihitungnya, ya hijrahnya Nabi, ya sehingga ya hijrahnya Nabi inilah ya dihitung sebagai tahun pertama Hijriyah, yang akhirnya Nabi meninggal dunia nanti pada tahun ke-11 Hijriyah. Jadi selama kurang lebih 10 tahun di Madinah. Nah, ini ya. Kemudian hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan keyakinan dan kepercayaan penuh akan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hambanya. Ya, maka kita harus yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Ya, oleh karena itu Nabi yakin akan pertolongan Allah. Ya, beliau menunggu perintah hijrah dari Allah. Kemudian ketika di Gua Hira pun menasihati sahabat Abu Bakar, ya supaya tidak bersedih karena Allah bersama kita. Ya dalam perjalanannya pun Nabi yakin akan pertolongan Allah, sehingga kehabisan bekal pun ya ada saja, ya seperti bisa bertemu dengan ya Ummu Ma'bad ya yang memiliki kambing ya untuk bisa Nabi minum di situ. Ya begitu juga tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy, termasuk pertolongan Allah ketika Suraqah bin Malik ingin mencelakainya, ya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditolong oleh Allah. Oleh karena itu sekali lagi hijrah Nabi mengajarkan kepada kita supaya kita yakin dan percaya penuh kepada Allah, as-siqatu billah, ya percaya penuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kemudian ya hijrah Nabi mengajarkan kepada kita ya kalau kita sulit untuk ya menegakkan syariat Islam, maka disyariatkan berhijrah. Maka Nabi saat itu di kota Mekah, ya di kota Mekah selama 13 tahun ya ternyata tidak berhasil ya untuk membuat penduduk Mekah beriman kepada Allah. Ya, namun ya ada orang-orang yang beriman kepadanya. Ya, oleh karena itu ya kita ya harus tegar di dalam berdakwah, karena dakwah itu tidak selamanya bisa diterima oleh orang-orang. Dakwah itu tidak selamanya mulus, tanpa rintangan, halangan dan seterusnya. Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhasil membuat penduduk kota Mekah beriman, beliau berusaha menuju Taif, tapi ternyata penduduk Taif pun luar biasa menentang Nabi, melempari Nabi, melukai Nabi, sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan kepingin hijrah dari kota Mekah tersebut.
ya kepingin hijrah dari kota Mekah tersebut. Akhirnya Nabi diperlihatkan ya kota tempat dia berhijrah. Ya, karena itu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Inni uritu dara hijratikum." Sesungguhnya saya diperlihatkan ya kampung tempat hijrah kalian. Ya, yang dimaksud adalah Yatsrib, yaitu kota Madinah. Begitu juga perlu diketahui ya, sekali lagi perjalanan hijrah Nabi mengajarkan kepada kita kesabaran, bahwasanya yang namanya dakwah tidak selamanya diterima, harus sabar. Nabi selama 13 tahun di kota Mekah berdakwah ya dan mengajarkan tauhid, tapi tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Ya, tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Ya, hanya kurang lebih ya 150-an orang, itu pun beserta penduduk Yatsrib atau luar kota Madinah. Itu karena tekanan, boikot, ya penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ya kepada Nabi dan pengikut-pengikutnya. Artinya hijrah mengajarkan kepada kita kesabaran yang luar biasa ya. Oleh karena itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi sabar sangat diperlukan sekali, terutama dalam berdakwah. Ya, kita lihat bagaimana dakwahnya Nabi di kota Mekah seperti itu. Ya, terus kemudian bagaimana Nabi menanggung penderitaan yang luar biasa dari penduduk Taif yang diusir, dihina, dicaci maki, dilempari batu, ya bahkan dilukai, sampai ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Allah, ya Allah, ini yang saya terima dari penduduk Taif, ya Allah. Ya, Nabi mengeluh, ya ternyata penduduk Taif yang melukai saya, melempari saya, mengusir saya, menghina saya. Sampai akhirnya ada Malakul Jabal, malaikat penjaga gunung, yang ngomong kepada Nabi, wahai Nabi, kalau engkau menginginkan, maka akan saya angkat gunung ini dan saya timpakan kepada penduduk Taif. Ya, malaikat yang tidak punya nafsu sampai mengatakan begitu, karena yang perjuangan dakwah Nabi yang begitu luar biasa, disakiti, dihina, dicerca, dimaki, dilempari batu, dilukai, ya disakiti oleh penduduk kaum Taif. Ya, oleh karena itu malaikat yang mengatakan seperti itu. Tapi apa jawaban Nabi? Nabi sabar dan mengatakan, la, jangan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Ya, bahkan saya masih berharap ada muncul dari anak keturunan mereka yang menyembah Allah. Ini luar biasa sabarnya Nabi. Ya, udah begitu kian, ya kemudian ada malaikat yang nawari, ya dimbleki gunung penduduk Taif, gimana? Ya, tapi Nabi tetap mengatakan jangan. Ya, Nabi sabar. Ya, ini perlu kita contoh kesabaran Nabi dalam menerima ya perlakuan umatnya, ya, atau umatul dakwah, karena ada umatul dakwah, ada umatul ijabah. Umatul dakwah itu ya dari Yahudi, dari Nasara, dari mana saja itu namanya umatul dakwah. Umatul ijabah adalah umat yang mengijabahi, yang memenuhi seruan, yaitu umat Islam, disebut umatul ijabah. Ya, maka Nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa di dalam berdakwah, ya perlakuan Taif, ya yang ini juga menjadi salah satu sebab juga, ya. Oleh karena itu ketika Nabi akan keluar dari kota Mekah, ya beliau mengatakan, ya innaki ahabbul baladi ilayya, sesungguhnya kamu ini adalah negeri yang saya cintai.
walaula, kalau seandainya tidak, ya ahlaki akhrajuni, kalau tidak penduduk-pendudukmu mengeluarkan saya, ya maka ma kharajtu, saya tidak akan keluar. Ya, jadi sampai mengatakan begitu. Ini mengajarkan kepada kita hubbul waton, yaitu mencintai tanah air, mencintai negeri. Ya, jadi innaki ya ahabbul badati ilayya walaula ahlaki akhrajuni ya ma kharajtu. Sesungguhnya kamu adalah negeri yang sangat saya cintai. Kalau seandainya bukan penduduk ya kamu yang mengeluarkan saya, maka saya tidak akan keluar. Ya, ini dalam riwayat lain ya tidaklah saya tinggal di tempat lain. Artinya cukup di Mekah saja. Ya, masakan tu ghairaki. Saya tidaklah tinggal di selain kamu. Artinya di selain Mekah. Nggak akan tinggal di selain Mekah. Artinya ini menunjukkan ya kecintaan terhadap negeri, ya tempat dia dilahirkan. Ya, maka mengajarkan kepada kita di samping kesabaran ya cinta terhadap tanah air. Walaupun hubul watoni minal iman itu dhaif, lemah. Ya, hadisnya. Ya, bahkan ya lemah sekali. Ya, cinta tanah air termasuk bagian dari iman. Ya, itu lemah. Akan tapi cinta tanah air diajarkan oleh Nabi. Ya, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini. Jadi hijrah Nabi mengajarkan kepada kita kesabaran yang luar biasa. Bagaimana kita harus bersabar dalam berdakwah. Ya, kemudian juga mengajarkan kepada kita untuk cinta kepada negeri, ya cinta terhadap tanah air kita, negeri kita, tempat kita ya dilahirkan. Begitu juga yang namanya hijrah, ya itu mengajarkan kita supaya kita itu berjamaah, ya bersama-sama. Ya, artinya jangan sendiri-sendiri ketika hijrah, tapi bersama yang lainnya supaya bisa saling tolong menolong, ya dan juga supaya tidak sengsara ketika dalam perjalanan. Oleh karena itu, ya ketika kita safar pun itu disunahkan untuk mengangkat amir safar, ya dan disunahkan untuk berjamaah, ya karena al barokah ma'al jamaah, yang namanya keberkahan ada pada jamaah atau rombongan. Ya artinya kita akan senang di dalam rombongan tersebut, ya dibandingkan dengan sendirian. Ya karena dengan rombongan tersebut ketika kita kehabisan bekal, mungkin teman kita ada bekal yang lebih, atau ketika kita kendaraannya macet, ada yang bisa dandani, kehabisan bensin, ada yang ngasih bensin. Ya ini bensin saya masih banyak, nah, nanti kan bisa beli, ya begitu dan seterusnya. Yang jelas al barokah ma'al jamaah, keberkahan ada pada jamaah. Ya begitu juga makan, karena itu makan disunahkan untuk berjamaah. Ya dalam hal ini bersama-sama. Mungkin ada lauk yang dia kurang suka, kasihkan teman. Ada teman yang gak suka, saya suka itu, ya dikasihkan gitu begitu. Jadi kebaikan ada pada jamaah. Ya ini bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi perjalanan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya penuh dengan faedah-faedah yang ya bisa kita ambil. Ya tentunya pentingnya masjid ya di dalam kehidupan kita. Ya artinya perjalanan hijrah Nabi memberikan faedah kepada kita
tentang pentingnya masjid dan kedudukan masjid di dalam Islam sebagai tempat penyatuan kaum muslimin, ya, sebagai tempat pembentukan generasi-generasi kaum muslimin, ya, di dalamnya ada kegiatan-kegiatan kaum muslimin, ya, nasihat, tausiah dan lain sebagainya, ya, untuk bisa, ya, menjadikan orang-orang Islam mengetahui agamanya, ya, tafaqquh fiddin, ya, begitu. Oleh karena itu ketika Nabi sampai, yang dibentuk pertama adalah tempat ibadah yaitu masjid, ya, sebagai hubungan vertikal dengan Allah diutamakan, ya, di samping masjid memiliki keutamaan atau keistimewaan serta faedah-faedah yang banyak bagi kehidupan, ya, kita, ya, baik, ya, faedah dunia maupun akhirat. Baik, ini, ya, diantara sekelumit tentang perjalanan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya Nabi sampai di kota Madinah pada tanggal 8 Rabiul Awal, ya, jadi kurang lebih, ya, 8 hari, ya, sampai Madinah, ya, dari Mekah menuju Madinah. Beliau berangkat hijrah pada hari Senin dan tiba di kota Madinah pada hari Senin lagi, ya, begitu dijelaskan oleh para ahli tarikh, ahli sejarah. Ya, mudah-mudahan sekelumit perjalanan hijrah Nabi, ya, bisa, ya, dicerna dan difahami serta memberikan faedah-faedah, ya, kepada kita semua, ya, artinya mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, pelajaran di dalamnya, ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita persilakan. Ya, ada nggak? Atau sudah jelas semua? Ya, jangan-jangan ngantuk gitu ya, nggak tahu apa yang ditanyakan. Ya, ya, bersih tegang kan? Ya, waduh, ya, tegang terus, nggak pernah tertawa. Ya, ya, kalau menyemak, ya, cukup. Iya, silakan. Pertama itu adalah wahyu. Karena tadi Nabi mengatakan ini uridu daro hijratikum. Sesungguhnya saya diperlihatkan kampung hijrah kalian. Ya, ini dan ru'yah Nabi adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu bukan pilihan Nabi sendiri. Ya, tapi, ya, apalagi ada apa namanya? Korinah, pendukung-pendukung, diantaranya adalah datangnya para penduduk Yatsrib, ya, di Bai'ah Aqabah Ula, ya, kemudian di Bai'ah Aqabah yang kedua, dan mereka meminta kepada Nabi untuk hijrah ke Yatsrib saja, ya, mereka siap untuk melindungi, mengayomi Nabi dan berjuang bersama Nabi. Nah, itu korinahnya. Korinah itu bahasa Indonesianya apa? Pendukung-pendukungnya lah, itulah, ya, ya, pendukungnya, ya, apa, rentetan pendukung akhirnya ke kota Yatsrib, ya. Jadi Nabi memandang pertama wahyu, yang kedua rentetannya itu, ya, apalagi tawaran begitu, siap didukung. Nah, di sini disiksa, di boikot dan luar biasa, di sana ternyata didukung. Dan ternyata sampai di kota Madinah sekali lagi hampir tidak ada keluarga yang tidak muslim. Artinya ada muslimnya di situ. Ya, maksudnya bukan sekeluarga muslim semua, tapi di situ ada satunya yang muslim, ya, atau mungkin dua, atau mungkin keluarga semua dan seterusnya. Ya, ini, ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Begitu.
Gimana? Ibu-ibu silakan kalau ada pertanyaan. Akhwat-akhwat, mbak-mbak silakan. Mbak-mbak juga boleh bertanya. 1, 2, 3, enggak ada? Wadah. Oh, ibu-ibu dulu. Boleh, silakan. Kurang dengar? Coba dikeraskan lagi. Kurang dengar ini? Oh, belum ngomong toh? Oh, iya. Kalau nggak ada, ini diselingi. Ada dari bapak-bapak. Silakan. Ya. Yeah. Ya, barakallahu fikum. Pertama, ya, Nabi dan rombongannya bukan yang terakhir. Akan tapi setelah Nabi menetap di kota Madinah, kemudian menyuruh beberapa orang untuk memindahkan keluarga Nabi dan juga keluarga sahabat Abu Bakar agar berhijrah semuanya ke kota Madinah. Ini menunjukkan Nabi bukan ya rombongan yang terakhir dalam berhijrah. Ya, begitu juga kaum muslimin yang lain pada ikut berhijrah. Akhirnya ya ini bukan ya rombongan yang terakhir. Sampai akhirnya nanti penaklukan kota Mekah. Ya. Itu yang kedua, apakah orang-orang yang berhijrah ke Madinah mendapatkan halangan, rintangan, gangguan ya atau disebut ATHG, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ya dari kalangan kafir Quraisy ya, yang jelas mereka mengincarnya Nabi karena Nabi ya itu yang menyebarkan dakwah ini. Oleh karena itu keluarga Nabi tidak disakiti ya, keluarga sahabat Abu Bakar pun ya tidak disakiti karena mereka menghormati ya kabilah-kabilah yang ada di Arab saat itu ya, sehingga mereka tertujunya kepada Nabi ya. Apakah disakiti, apakah tidak untuk orang-orang yang berhijrah yang lain? Yang jelas selama di kota Makkah mereka para pengikut Nabi disiksa, diganggu ya, diboikot dan seterusnya. Ya, ketika mereka berhijrah ke Madinah, mereka mungkin tidak mengejarnya dan seterusnya. Karena itu mereka melihat banyak orang-orang yang berhijrah ke Yatsrib, akhirnya mereka mengadakan pertemuan di Darun Nadwa, yaitu untuk ya membunuh Nabi atau ya menyakiti Nabi, menyiksa Nabi atau mengusir Nabi dan seterusnya. Begitu. Wallahu taala a'lam bishawab. Artinya tidak diceritakan dalam tarikh, dalam sejarah ada penyiksaan orang-orang yang berhijrah ya selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena selama itu mulus-mulus saja seperti rombongan ya Mus'ab bin Umair ya dan juga rombongan Abu Salamah ya itu radhiyallahu anhum jami'an itu pada ya selamat sampai tujuan dan bahkan bisa kembali lagi. Ya. Silakan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau meminta penjelasan. Seandainya saya
ikut serta mengamalkan mukjizat Nabi yang bersuara wajahana aidin sadan wa min khalfi sadan wa arsyadam untuk keselamatan di perjalanan yang sulit bagaimana? Boleh enggak tuh berdosa atau tidak? Karena saya pernah zaman meletusnya 65, saya kan ditemui orang 6 menggunakan itu, alhamdulillah saya selamat. Ya. Jadi ayat yang ada di dalam Al-Quran surat Yasin, ya, itu menceritakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan akhirnya mereka memang tidak bisa melihat Nabi, ya. Ada beberapa orang yang mengamalkan, ada yang selamat, ada yang tetap mati, ya. Artinya itu kekhususan Nabi sebenarnya. Tapi kalau diamalkan, ya, orang ya boleh-boleh saja, akan tetapi tidak harus selamat dia, karena hidup dan mati Allah yang menentukan. Ya, bisa jadi orang tersebut diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, ya. Bisa jadi, waduh, kami disiksa luar biasa, padahal ini sudah baca ayat itu yang ada dalam surat Yasin. Wah, nggak mandi nih, dan seterusnya. Artinya tidak seperti itu. Itu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertama, dan yang namanya mukjizat hanya khusus pada orang tertentu. Ya, yang kedua, kalau kita mengamalkan, ya boleh-boleh saja untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, meminta perlindungan, keselamatan dari Allah. Ya Allah, Nabi, ya, membaca doa ini, kemudian akhirnya mereka tidak melihat, ya Allah, ya, begitu akhirnya nggak bisa melihat Nabi keluar, ya, akhirnya ya saya baca ini, ya, bisa jadi diijabahi oleh Allah, bisa jadi tidak, ya, artinya bisa jadi dilindungi oleh Allah, ya, bisa jadi karena Allah menentukan kamu harus mati saat itu, ya sudah, tidak, ya, bisa. Ya, demikian, ya. Artinya boleh-boleh saja, ya, karena nggak ada larangan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, cukup nggih? Ya, karena sudah jam 7 kurang, ya, maka kita cukupkan sekian, ya, sekelumit singkat perjalanan hijrah manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi bisa dicerna dan dipahami, ya. Dan semoga majelis kita diberkahi oleh Allah. Kita yang ada di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian bersama Ustaz Ali Fikri Insyaallah Ta'ala. Semoga kita bisa mengambil manfaat. Kemudian setelah ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu segera mempersiapkan diri ke tempat yang telah disediakan dan melanjutkan kembali tempat kajian. Dari kami cukup sekian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.